Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya M. Fajar Al-Farizi, NIM F1E1190224. Di video kali ini saya bakal membahas apa itu XAMPP dan juga saya akan membahas sedikit bagaimana cara penginstalan dan konfigurasi awal dari XAMPP tersebut. But before, kita harus tahu dulu apa itu XAMPP. XAMPP ialah software atau perangkat lunak open source yang memiliki kompatibilitas dengan banyak sistem operasi. XAMPP merupakan singkatan dari X, yaitu melambangkan 4 sistem operasi, yaitu Windows, Linux, dan macOS, dan Solaris. A melambangkan Apache, M melambangkan MySQL atau MariaDB, dan P itu melambangkan PHP dan Perl. Oke. Sekarang saya akan menunjukkan tutorial bagaimana cara menginstal dan konfigurasi awal dari XAMPP tersebut. Pertama, kita harus mendownload dulu XAMPP di situs resmi Apache Friends. Situs resminya adalah www.apachefriends.org. Setelah kita masuk ke situs Apache Friends, akan muncul tampilan web seperti ini. Di menu download, kita akan mendownload XAMPP. Jangan lupa sesuaikan dengan jenis sistem operasi kalian dan berapa bit dari sistem operasi kalian. Nah, karena di laptop saya ini berbasis Windows, maka saya akan memilih XAMPP for Windows. Kemudian kita klik download. Kemudian akan muncul XAMPP download sukses. Maka kita sudah bisa mendownload XAMPP. Nah, karena saya sudah mendownload duluan, maka download ini saya skip. Saya cuma mengasih tahu ke kalian bagaimana cara mendownload XAMPP secara langsung. Oke, selanjutnya setelah terdownload, maka kita bisa langsung melaksanakan penginstalan dengan cara mengklik file instalasi dari XAMPP tersebut, klik kanan, kemudian kita klik Run as Administrator. Kemudian akan muncul User Account Control, kita pilih saja Yes. Setelah muncul Bitnami, maka akan muncul jendela untuk instalasi. Tetapi sebelumnya biasanya ada warning dulu. Important because unactivated user account control on your system, some function of XAMPP are possibly restricted. With UAC, please avoid to install XAMPP to bla bla bla. Maksudnya dari peringatan ini, karena Windows mengadopsi sistem user account control, maka beberapa fungsi di XAMPP kemungkinan bakal dilarang. Kita harus men-setting dulu user account control kita agar fungsi dari XAMPP ini dapat berjalan dengan semestinya. Oke, kemudian kita klik OK. Kemudian akan muncul jendela setup XAMPP. Setelah itu kita klik next. Nah, setelah next akan muncul select komponen. Nah, di sini kita bisa pilih komponen apa aja yang bakal kita install di XAMPP tersebut. Kalau di tutorial kali ini saya akan mencontohkan sesuai apa yang dipilihkan oleh sistem saja. Kalian bisa mengkustomisasi sesuai kebutuhan kalian apa aja sih komponen yang yang akan kalian install di XAMPP. Kemudian kita klik next. Setelah kita klik next akan muncul tab installation folder. Di installation folder ini kita akan memilih tempat file di mana kita menginstal XAMPP tersebut. Dan otomatis secara default si XAMPP ini memilih localdisk C, tempat di mana kita menginstal XAMPP. Select a folder ini bisa sesuai keinginan kalian mau menginstalnya di mana. Kalau di video kali ini saya akan sesuaikan dengan defaultnya, yaitu di localdisk C. Setelah itu kita klik next. Setelah mengklik next akan muncul tab language atau bahasa.
kita pilih bahasa apa yang akan kita pakai pada saat menggunakan XAMPP ini. Dia ada dua pilihan bahasa, yaitu English atau bahasa Inggris dan Dutch. Nah, kita akan pilih English atau bahasa Inggris saja. Kemudian selanjutnya kita klik next lagi. Kemudian akan muncul Bitnami for XAMPP ini. Setelah itu kita klik next saja. Setelah muncul Bitnami for XAMPP, kita klik next saja. Setelah itu ready to install. Setup is now ready to begin installing XAMPP on your computer. Kemudian kita klik next saja. Maka setup akan berjalan dan XAMPP akan terinstall di laptop atau komputer kita. Nah, sambil menunggu penginstalan XAMPP ini, saya akan sedikit menceritakan bagaimana sejarah dari XAMPP tersebut. XAMPP berawal dari pengembangan LAMP, yaitu Linux, Apache, MySQL, PHP, and Perl. XAMPP ini merupakan proyek non-profit yang dikembangkan oleh Apache Friends yang didirikan oleh Kai Oswald Seidler dan Kai Vogelgesang pada tahun 2002. XAMPP ini berfungsi sebagai web server lokal untuk mempermudah user dalam mengembangkan, mendesain, dan menguji website yang user buat. XAMPP ini terdiri dari Apache, MySQL atau MariaDB, dan bahasa pemrograman PHP dan Perl. Kemudian fitur-fitur yang ada di XAMPP ini banyak. Pertama itu Apache. Apa sih itu Apache? Apache merupakan sebuah web server open source di mana banyak user dapat menggunakan Apache secara gratis dan legal. Apache berfungsi untuk membentuk web page yang benar sesuai yang diprogram oleh web programmer. Kemudian ada PHP. PHP merupakan bahasa pemrograman untuk proses pembuatan web. Dengan PHP ini, Anda dapat membuat dan mengkustomisasi halaman web sesuai keinginan Anda. Kemudian selanjutnya adalah MySQL. MySQL merupakan sistem manajemen database relasional atau disingkat RDBMS. MySQL ini sering digunakan bersama bahasa pemrograman PHP dengan cabangnya yaitu SQL, yaitu singkatannya Structured Query Language. Ialah bahasa terstruktur yang khusus digunakan dalam mengolah database. Tetapi di versi-versi XAMPP sekarang ini, MySQL telah digantikan oleh MariaDB di XAMPP. Selanjutnya adalah MariaDB. Nah, MariaDB ini adalah sistem manajemen database relasional atau RDBMS, pengganti dari MySQL. MariaDB sendiri berdasarkan pengembangan dari MySQL. MariaDB dikembangkan oleh komunitas pengembang yang sebelumnya mengembangkan MySQL. Tetapi karena MySQL telah diakuisisi oleh Sun Microsystems pada tahun 2008, dan kemudian Sun Microsystems sendiri diakuisisi oleh Oracle pada tahun 2009, sejak itulah MySQL menjadi produk yang berlisensi berbayar, sehingga pengembangan MySQL pun tidak bebas seperti dulu. Monty Program sebagai penulis awal kode dari MySQL memutuskan untuk membuat MariaDB karena khawatir dengan akuisisi tersebut. Kemudian selanjutnya ada Perl, yaitu Practical Extraction and Report Language, merupakan salah satu bagian dari bahasa pemrograman yang ada di XAMPP selain PHP. Perl ini juga bersifat open source dan untuk semua tujuan. Kemudian bagian-bagian yang ada di XAMPP adalah pertama htdocs. Htdocs merupakan sebuah folder yang digunakan untuk menyimpan file seperti HTML, PHP, dan script lainnya yang digunakan dalam halaman website. Kemudian ada phpMyAdmin. phpMyAdmin sendiri dapat kita akses. Caranya dengan membuka web browser internet kalian, kemudian kalian mengetik http://localhost/phpMyAdmin. Kemudian ada control panel. Control panel ini merupakan tools dalam XAMPP yang berguna untuk mengontrol segala aktivitas yang ada di XAMPP, baik itu start atau stop XAMPP dan serta untuk layanan service lainnya. Kemudian saya akan membahas sedikit kelebihan dan kekurangan dari XAMPP. Kelebihan yang pertama itu umum dan banyak digunakan oleh para web programmer. Yang kedua itu gratis.
Yang ketiga, kemampuan dalam menyimpan database web dengan baik. Kemudian kemampuan terjaga dan dapat digunakan di berbagai macam sistem operasi dan berbagai macam spesifikasi hardware. Tetapi ibaratnya sebuah hal, di balik kelebihan pasti ada kekurangannya. Nah, XAMPP tersebut memiliki kekurangan, yaitu memiliki keterbatasan kinerja pada server, sehingga tidak dapat menangani atau memproses dengan data yang jumlahnya cukup besar dan melebihi maksimal kemampuan daya tampung dari server XAMPP tersebut karena tidak menerapkan konsep teknologi cluster. Oke, kita tunggu dulu penginstalan XAMPP. Setelah itu baru kita akan mengkonfigurasi sedikit XAMPP tersebut. Nah, setelah instalasi selesai, maka akan muncul tulisan completing the XAMPP setup wizard. Setup has finished installing XAMPP on your computer. Nah, di sini ada pilihan, do you want to start the control panel now? Maksudnya apakah kamu mau memulai control panel XAMPP ini sekarang? Karena saya memilih untuk tidak, maka saya akan menghilangkan centang di pilihan do you want to start the control panel now. Kemudian setelah itu kita klik finish. Oke, instalasinya sudah selesai. Sekarang saya akan menunjukkan sedikit bagaimana konfigurasi awal dari XAMPP tersebut. Pertama, buka aplikasi XAMPP. Pertama, caranya klik start menu. Kemudian kita pilih XAMPP control panel. Setelah kita memilih XAMPP control panel, kita tunggu sebentar. Nah, setelah kita mengklik XAMPP control panel, maka akan muncul control panel ini. Inilah yang dimaksud control panel dalam XAMPP. Di control panel inilah kita mengatur segala apapun yang kita butuhkan dalam aplikasi XAMPP tersebut. Cara menjalankannya, pertama, kita mengklik tombol start yang ada di tab action tersebut di modul Apache. Kita tekan tombol startnya, kita tunggu beberapa saat. Nah, jika tidak ada masalah dengan XAMPP kalian, maka tulisan modul Apache-nya akan berwarna hijau. Dan bagaimana cara mengetahui kalau XAMPP ini berjalan dengan lancar? Caranya adalah dengan kita mengakses web browser. Di video kali ini saya menggunakan Chromium. Kemudian di web browser tersebut kita ketikkan http://localhost/XAMPP di address bar browser kalian. Kemudian kita klik enter. Nah, jika muncul index of XAMPP tersebut, maka itu tandanya XAMPP kita sudah bekerja dengan semestinya. Baiklah, sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube channel Basis Data 2. Saya undur diri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.